Perkenalkan, nama saya Nabila Nazia Nurzapia. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 8781640007. Ingin memberikan sebuah video yaitu praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, hari ini pada sarapan? Ya, ada yang sudah makan, ada yang belum. Baiklah anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, hendaklah kita berdoa dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Nah, hari ini Ibu mau absen dulu ya. Mau absen, ada yang tidak berangkat, ada yang izin atau sakit. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu memulai materi, nah Ibu mau tepuk fokus dulu. Ini anak-anak, bangun. Tepuk fokus. Fokus. Apakah anak-anak sudah fokus? Kalau sudah, silakan duduk. Nah, baiklah anak-anak, hari ini Ibu ingin menjelaskan materi. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu anak-anak apa itu makhluk hidup? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian. Makhluk hidup adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yaitu seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Itu tadi contoh makhluk hidup, sesuatu yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, di sini Ibu mau ngasih tahu sebuah gambar, yaitu poster tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah tahu ya, ini ada posternya ya, di sini ada gambarnya, yaitu ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baiklah anak-anak, materi hari ini ingin membahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya anak-anak harus fokus ya, lihat ke Ibu semua. Nah, anak-anak, makhluk hidup memiliki 8 ciri, yaitu yang pertama bernapas, yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga bergerak, yang keempat berkembang biak, yang kelima bertumbuh dan berkembang, yang keenam peka terhadap rangsang, yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir yaitu beradaptasi. Tadi ada berapa ciri-cirinya? Ada 8. Baiklah anak-anak. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Kita sebagai makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bisa bernapas. Oksigen itu ada di sekitar kita ini. Yang kita hirup itu dinamakan dengan oksigen. Dengan adanya oksigen, kita bisa bernapas. Tentunya setiap detik aja kita harus memerlukan oksigen. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernapas. Kami anak-anak, yang kedua yaitu memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan di dalam tubuhnya, memerlukan energi, protein, karbohidrat itu dari makanan. Agar apa sih? Agar sel di dalam tubuh kita ini berfungsi dengan baik, agar sel-sel di tubuh kita ini berkembang. Nah, baiklah anak-anak, yang ketiga yaitu ada apa? Bergerak. Kita sebagai manusia tentunya kita bisa bergerak, yaitu berpindah tempat. Kita bergerak, berpindah tempat, itu dinamakan dengan makhluk hidup. Bisa bergerak, bisa berpindah tempat. Nah, itu yang tadi bergerak. Yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu manusia biasanya ada yang melahirkan. Dengan melahirkan, manusia dapat membuat keturunan mereka. Dengan melahirkan adanya keturunan. Nah, dari situ itu dinamakan dengan berkembang biak.
Ada hewan juga, hewan melahirkan, itu dia menambahkan keturunannya dengan cara berkembang biak, keturunannya jadi banyak. Seperti itu anak-anak. Dan yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tentunya manusia seperti kita itu tumbuh dan berkembang. Contohnya apa? Dari anak bayi, dari kita masih bayi, terus menjadi balita, terus menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu namanya bertumbuh. Tumbuh kita jadi nambah tinggi atau nambah besar ya. Dari kita bayi menjadi anak-anak. Dari bayi tidak bisa apa-apa, nanti jadi anak-anak kita bisa jalan, kita bisa berbicara. Itu dinamakan dengan tumbuh dan berkembang. Nah, baiklah anak-anak, yang selanjutnya yaitu ada apa, siapa yang tahu? Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang yaitu peka yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Peka terhadap apa? Terhadap cahaya. Kalau misalkan ada cahaya, otomatis kita langsung peka, langsung merangsang. Kalau cahaya itu terang, seperti itu ya anak-anak. Nah, misalkan kita disentuh sama teman kita, otomatis kita bakal merangsang, kita bakal merespon sentuhan dari teman kita. Teman kita ada yang sentuh, ada yang megang kita, otomatis kita langsung meresponnya. Itu dinamakan dengan peka terhadap rangsang. Dan yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Gimana sih mengeluarkan zat sisa itu? Nah, mengeluarkan zat sisa yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita. Makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita tentunya ada sisa-sisanya. Sisa-sisa itu nanti nggak bakal ada di dalam perut kita, tetapi akan dikeluarkan. Sisa makanannya jadi dikeluarin. Itulah yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup, mengeluarkan sisa makanan. Nah, baiklah, yang terakhir yaitu beradaptasi. Kita sebagai makhluk hidup tentunya kita beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan baik, agar kita dapat melanjutkan hidup kita. Makanya kita harus beradaptasi, memilih lingkungan yang baik, yang membuat kita nyaman. Nah, tadi anak-anak, itu ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak, tadi dengerin ibu kan? Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih, apakah ibu ingin bertanya dulu ya? Kalian ada yang tahu gak sih apa tadi itu ciri-ciri makhluk hidup yang sudah ibu sampaikan? Coba ibu tunjuk ya. Silakan Lauza. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Selanjutnya terus. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu tadi ada yang bernapas, membutuhkan makanan, terus apa lagi? Bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Terus apalagi ada yang selanjutnya peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir yaitu beradaptasi. Pintar, kamu hebat Lauza. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Nah, baiklah anak-anak, coba ya, ibu ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan tadi makhluk hidup dan ciri-cirinya. Baik anak-anak, silakan. Ya, terima kasih. Penjelasan tadi sangat bagus dan juga baik. Kamu hebat, terima kasih ya. Nah, yang lain lihat sini ya, dengerin sini, fokus sama ibu. Nah, baiklah anak-anak, setelah ini ibu ingin ngasih contoh soal kepada kalian. Nah, ada yang tahu nggak?
Nanti ya, sebentar ya Ibu ambil soal dulu. Baiklah anak-anak, di sini ada contoh LKPD, contoh soalnya seperti ini. Nanti Ibu bagiin kepada anak-anak, nanti anak-anak isi ya. Ini ada contoh soal LKPD. Tentukan pasangan antara gambar dan ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai. Caranya nanti tinggal kalian garisin. Ini ada orang yang bergerak, ada yang berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makanan, ada yang bernapas, dan juga ada yang terakhir perekat terhadap rangsang. Nanti kalian tentunya tinggal digaris. Kerjain ya masing-masing dan juga kelompok. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah, silakan bawa ke ibu ya. Ya, ada yang sudah? Silakan. Nah, betul sekali. Ini ada jawaban dari anak-anak yang sudah menjawab seperti ini. Coba yuk kita bahas ya. Ayo maju sini. Nah, nomor 1 ada orang sedang melakukan aktivitas yaitu bergerak. Jodohkan dengan ini. Yang kedua ada berkembang biak, reproduksi dengan ini. Yang ketiga ada tumbuh dan berkembang, ini. Nomor selanjutnya yaitu memerlukan makan dan minuman, sini. Yang ini memerlukan makan dan minuman. Yang terakhir yaitu bernafas. Ini ada gambar orang bernafas ya. Dan yang seterusnya di sini ada peka terhadap rangsang. Kamu hebat, nilai kamu bagus sekali. Terima kasih ya sudah mengisi lembar jawaban ini. Nah, baiklah anak-anak. Nah, setelah pembelajaran selesai, Ibu akan tutup pembelajaran ini. Tetapi Ibu ingin bertanya lagi nih, biar anak-anak makin paham dengan makhluk hidup dan ciri-cirinya. Tadi ayo sebutkan apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ada bernapas, terus apa lagi? Memerlukan makanan, bergerak, dan juga berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Ada peka terhadap rangsang. Yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Dan yang terakhir apa anak-anak? Yang terakhir yaitu beradaptasi. Paham semuanya ya di sini ya? Ya, paham. Baiklah, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, nah Ibu berharap kepada kalian nih agar kalian bisa memahaminya dengan sungguh-sungguh. Pemahaman materi tadi agar dipahami dengan kalian. Ibu berpesan kepada kalian untuk kalian belajar di rumah, belajar dengan semangat. Materi yang udah Ibu sampaikan tadi jangan dilupain, tetapi untuk kalian ingat. Paham ya anak-anak ya? Nanti jangan lupa untuk belajar di rumah. Nah, baiklah, sebelum pulang rapikan dulu tempat duduknya. Siapa mau pulang, duduknya yang rapi. Sudah rapi anak-anak? Ayo duduk yang rapi ya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akhiri materi hari ini. Bila ada kurang, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.